kelompok 1 akan menjelaskan tentang studi awal filsafat. Happy watching. Muhammad Rendi Putra Ali Mukti dari kelompok 1 Filsafat Komunikasi akan menjelaskan definisi dari filsafat. Filsafat adalah pandangan hidup seseorang atau kelompok yang mana merupakan konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan. Filsafat juga bisa diartikan sebagai sikap seseorang yang sadar dan dewasa dalam memikirkan segala sesuatu secara terperinci dan memiliki keinginan melihat dari segi dan luas serta menyeluruh dalam segala hubungan. Ciri-ciri berpikir secara filosofis ada 4 hal. Yang pertama, berpikir dengan disiplin yang tinggi. Yang kedua, berpikir secara sistematis, menyusun skema konsepsi. Dan yang terakhir adalah menyeluruh. Filsafat memiliki manfaat dalam kehidupan yang mana yang pertama, dasar dalam bertindak. Yang kedua, dasar dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, mengurangi salah paham dan konflik. Dan yang terakhir, bersiap siaga dalam menghadapi situasi dunia yang selalu berubah-ubah. Adapun persoalan secara umum yang disebut filsafat mencakup 3 hal sebagai berikut. Yang pertama, metafisika atau ontologi. Yang kedua, aksiologi atau teori nilai. Dan yang terakhir adalah epistemologi, teori pengetahuan. Saya Emir Hamdi Ziad. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 cabang utama filsafat. Yang pertama yaitu metafisika atau ontologi. Metafisika menjelaskan tentang adanya alam, bagaimana pohon terbentuk, gunung ada, awan diciptakan, dan tanah dibuat itu seperti apa. Kemudian yang kedua yaitu aksiologi. Aksiologi yaitu nilai. Cabang filsafat ini menjelaskan tentang salah benar, baik buruk, dan baik buruk dalam tindakan manusia. Jadi ketika kita melakukan perbuatan baik atau buruk, benar atau salah, itu di cabang filsafat aksiologi. Kemudian yang ketiga yaitu epistemologi atau pengetahuan. Epistemologi menjelaskan tentang filsafat yang menjelaskan tentang realitas pengetahuan. Jadi pengetahuan itu bisa diubah setiap waktunya dalam mengikuti perkembangan zaman. Saya Firstable Indah dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang perkembangan filsafat. Filsafat abad pertengahan adalah periode filsafat yang berlangsung dari abad ke-5 Masehi sampai abad ke-15 Masehi. Pemikiran filsafat di abad ini memiliki pemikiran yang berbeda dengan arah pemikiran filsafat kuno. Periode filsafat kuno berlangsung dari abad ke-6 sebelum Masehi hingga abad ke-6 Masehi. Perkembangan filsafat pada abad ini disebut sebagai abad gelap karena berdasarkan pendekatan sejarah gereja. Pada perkembangan ini, gereja sangat membelenggu manusia sehingga manusia tidak bisa bergerak bebas untuk mengembangkan pemikiran dan potensi yang ada dalam dirinya karena setiap hasil pemikirannya selalu diawasi ketat oleh para kaum gereja. Filsafat pada abad pertengahan ini dapat dikatakan dengan filsafat skolastik. Filsafat skolastik adalah filsafat yang mengabdi pada teologi seperti memahami dan menjelaskan ajaran-ajaran teologi Kristen. Filsafat skolastik juga dapat dikatakan sebagai filsafat yang rasional dan logistik untuk memecahkan persoalan-persoalan filsafat. Adapun tokoh yang terkenal pada masa filsafat skolastik yaitu ada Agustinus dan juga Boethius. Saya Muhammad Iqbal Maulana akan menjelaskan tentang teori tentang pengetahuan. Nah, filsafat komunikasi adalah cabang filsafat yang membahas makna, tujuan, dan hakikat komunikasi dalam hidup manusia. Komunikasi bukan hanya sekedar penyampaikan pesan,
tapi juga berkaitan dengan cara manusia memahami dan membentuk dunia sosialnya. Dalam filsafat komunikasi muncul beberapa pertanyaan penting seperti apa itu komunikasi, bagaimana komunikasi membentuk cara pandang manusia, dan apakah komunikasi mengandung nilai moral dan etika. Dengan mempelajari filsafat, kita bisa lebih memahami peran bahasa, simbol, dan media dalam membentuk kesadaran dan hubungan sosial. Filsafat ini juga membantu kita melihat bagaimana kebenaran, kekuasaan, dan ideologi mempengaruhi komunikasi, terutama dalam media, budaya, dan politik. Saya Cindy Aulia dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang teori ontologi, yang mana istilah ontologi berasal dari bahasa Yunani dan terdiri dari dua kata, yaitu onto dan juga logi. Onto yaitu memiliki arti mempelajari, sedangkan logi memiliki arti mengetahui. Di sisi lain, menurut doktrin, ontologi adalah ilmu yang mempelajari realitas yang ada, baik yang bersifat jasmani maupun yang bersifat rohani. Ontologi secara umum dipahami sebagai teori tentang prinsip-prinsip yang ada. Namun, dalam konteks penerapannya, ontologi lemah sebagai teori tentang apa saja. Pertama dan terutama, ontologi diperkenalkan oleh Rudolf Gioclius pada tahun 1636 Masehi untuk menjelaskan teori-teori tentang hakikat yang ada yang bersifat metafisik. Dalam karyanya, Christian Wolff membedakan antara dua jenis metafisik, yaitu metafisika umum dan metafisika khusus. Metafisika biasanya dianggap sebagai konsep ontologi tambahan, namun dalam praktiknya ontologi hanyalah komponen metafisika yang pertama, yaitu teori-teori tentang apa yang ada dan mewujudkan secara ringkas tentang bagaimana hal itu ada dan apa yang ada secara hakiki dan diam, termasuk apa yang disebutkan. Saya Feby Indah Resdiana Cantika akan memaparkan materi yang kedua, yaitu tentang Socrates adalah seorang filsuf yang terkenal dari Yunani kuno. Ia dikenal dengan cara hidupnya yang unik dan pemikiran berbeda dari kebanyakan orang pada zamannya. Socrates tidak menulis ajarannya, namun pengaruhnya sangat besar, terutama karena ia sering berdiskusi dengan orang-orang di jalanan Athena untuk mencari kebenaran. Socrates lahir sekitar tahun 470 sebelum Masehi dan wafat pada tahun 399 sebelum Masehi, bukan 70 sebelum Masehi seperti yang keliru yang disebutkan. Ia dihukum mati karena dua hal utama. Yang pertama, tidak percaya dewa-dewa resmi Athena. Dua, memperkenalkan ajaran baru tentang Tuhan, yaitu bahwa hanya ada satu Tuhan. Socrates mengajarkan bahwa manusia harus mengenal dirinya sendiri, memahami keterbatasan, dan hidup secara bijaksana di tengah masyarakat. Ia percaya bahwa perilaku manusia perlu dinilai berdasarkan kebaikan dan keburukan. Tidak semua perbuatan bisa dianggap baik, dan hidup yang baik adalah hidup yang diperiksa dan dipikirkan secara mendalam. Yang ketiga adalah Plato. Plato adalah murid Socrates dan salah satu filsuf terbesar dalam sejarah. Ia lahir pada 428 sebelum Masehi. Plato sangat mengagumi Socrates dan banyak menulis ajaran gurunya dalam bentuk dialog. Salah satu karyanya yang terkenal adalah Politeia atau Republik yang membahas tentang negara ideal. Dalam karya-karyanya, Plato memperkenalkan teori tentang ide menurut Plato. Yang pertama yaitu ide adalah bentuk asli dan sempurna dari segala sesuatu. Yang kedua yaitu pengetahuan sejati yang tidak berasal dari pengalaman indera, tapi dari pemahaman terhadap ide-ide murni. Contohnya, kita bisa melihat banyak bentuk segitiga, tapi semua itu hanyalah tiruan dari ide segitiga yang sempurna. Plato membagi realitas menjadi dua dunia. Yang pertama yaitu dunia nyata yang berubah-ubah dan dapat ditangkap oleh panca indera. Yang kedua yaitu dunia ide yang tetap dan hanya bisa dipahami oleh akal. Thank you for watching. See you and goodbye.